adalah kita mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat? Semangat. Sebelum kita mulai, silakan Tasya memimpin doa. Alhamdulillah kita berdoa minta doa dari kita masing-masing berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tasya sudah memimpin doa. Kemudian silakan cek area kerja, kemudian area peralatan apakah sudah bersih. Kemarin saya sudah memberikan joksit untuk kalian isi. Silakan untuk ketua kelompok mengumpulkan joksit. Kemudian surat izin orang tua yang kemarin sudah ditandatangani. Saya akan absen dahulu untuk kehadirannya hari ini. Anastasia, kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, daerah mana di semua ya. Joksit dengan surat orang tuanya sudah lengkap semua. Kemudian cek buku masing-masing masih panjang. Saya dan foto. Kemudian di Asbook, saya juga sudah men-share materi yang berupa PPT, kemudian bahan ajar di Google Classroom kalian. Kemarin pun kita sudah pertemuan melalui Zoom meeting selama sebanyak 2 kali sebelum kita praktek hari ini. Untuk pertemuan kemarin terakhir kita ngebahas tentang apa sih, ada yang masih ingat nggak? Ya silakan Cintami. Tepung hunkwe dan agar-agar. Tepung hunkwe itu tepung yang terbuat dari kacang hijau yang dihaluskan. Teknik dasar pengolahan. Manis, kalau cinta manis itu direbus sama agar-agar santan gula merah juga direbus. Untuk praktek hari ini kita menggunakan teknik dasar memasak merebus atau boiling. Kalau untuk agar-agar dicetak, oli didinginkan, sedangkan untuk cinta manis didinginkan dan dicetak juga ya, oli dipepin. Teknik penyimpanan kalau untuk agar-agar santan gula merah itu bisa ditaruh di ruang terbuka atau lebih baik di dalam kulkas. Untuk praktek hari ini yaitu membuat kue Indonesia dari kue dan agar-agar, di mana kalian di sini sebagai peserta didik dapat membuat kue Indonesia dari kue dan agar-agar, kemudian dapat mengatasi masalah pada pembuatan kue Indonesia dari kue dan agar-agar yang akan dipraktikkan. Nah, jadi setelah kalian selesai itu, kalian bisa mempraktekkan ini di rumah dan bisa jadi satu motivasi untuk kalian bahwa ketika kalian bisa membuat satu jenis kue Indonesia dan kue dan agar-agar, kalian bisa mengaplikasikannya di rumah atau dalam keseharian. Ini poin-poin penilaiannya itu pertama dari hygiene sanitasi, personal hygiene dari kalian menggunakan jasbook, apron, sanitasi area kerja. Jadi sebelum bekerja areanya sudah rapi, kemudian nanti setelah bekerja pun areanya harus bersih. Dan penilaian proses persiapan, jadi proses pengolahan, penyajian. Di tahap akhir ada kegiatan evaluasi. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Masih semangat? Untuk materinya yaitu tentang kue Indonesia dari Hongkwe dan agar-agar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kue Indonesia dari Hongkwe dan agar-agar diantaranya menggunakan bahan yang berkualitas, menggunakan standar resep yang telah teruji, menimbang bahan sesuai dengan standar resep, menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya, menggunakan teknik pengolahan yang tepat, kemudian yang terakhir memperhatikan sanitasi hygiene dalam proses pembuatan kue Indonesia. Salah satu masalah dalam pembuatan kue Indonesia yang sering muncul yaitu santan yang pecah pada proses pembuatannya dikarenakan faktor salah memasukkan santan antara santan cair dan santan kental, kemudian santan tidak diaduk dalam proses pemasakan atau pematangan santan, kemudian api yang digunakan terlalu besar sehingga menyebabkan santan yang pecah. Berikutnya yaitu adalah tahap proses pembuatan kue centai manis. Bisa diperhatikan gambar step by stepnya dari proses persiapan, pengolahan sampai penyajian kue centai manis. Kemudian berikutnya ada proses pembuatan agar-agar santan gula merah. Bisa diperhatikan juga pada gambarnya. Dari proses persiapan, proses pengolahan sampai proses penyajian untuk agar-agar santan gula merah. Berikutnya ada video pembuatan centai manis, silahkan disimak.
Satu, itu bahan-bahannya harus berkualitas. Terus cara pengolahannya harus benar. Tuh yang digunakan harus tepat. Oke, sudah siap? Siap! Gula putih, vanili, sama garam, sama gula merah. Jadi ditunggu sampai apa? Itu sampai mendidih. Habis dendam manis ini apa? Santan sama Tepung gula. sama vanili. Ini diapain? Direbus. Ini direbus sampai apa? Misalkan udah habis airnya, tapi yang putih-putihnya masih ada, gimana? Sampai air. Sampai air. Kematangan sagu mutiara itu belum tentu kalau airnya habis sudah matang. Kita lihat dari mana? Putih-putihnya hilang. Dari warna putihnya yang hilang, jadi transparan. Baik, untuk kelompok 1, silakan pressing air. Ini kue cinta manis. Dan di sini kita beri garisnya itu ada daun pandan, selai stroberi, sama buah stroberi. Untuk kue centai manis gimana? Itu kenyal, terus lembut. Nanti kenyal dan lembut. Ada rasa manisnya nggak? Ada. Kenyalnya itu dari sagu mutiara, dan lembutnya itu dari adonan tepung kue. Itu evaluasi saya untuk kue cinta manis kalian. Kebanyakan. Baik, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil produk yang dibuat hari ini. Buat agar-agar santan gula merah. Teknik pembuatannya, semua bahan yang direbus sampai mendidih, lalu disaring, ditambahkan dengan bubuk agar-agar, lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Udah bagus ya, karena dia ada 2 lapisan gula merah dengan lapisan santan. Jadi udah bagus ya. Saya membedakan tekstur agar-agar gula merahnya dengan tekstur yang agar-agar ada santannya. Agar yang ada santannya lebih lembut daripada agar-agar yang gula merah. Jadi sesuai ya kriteria dari penampilan sudah sesuai karena ada 2 lapisan. Ada lapisan agar-agar gula merah sama lapisan santannya ya. Kemudian untuk kayak tadi adonan santan itu teksturnya dia lebih lembut kan, sama dibandingkan agar-agar yang gula merah tanpa ada santannya. Oke, untuk rasa juga sudah sesuai. Ini menurut saya sudah oke sih untuk agar-agar gula merahnya. Kue agar-agar santan gula merah itu dari tekstur sudah berhasil ya. Ada 2 lapisan, lapisan agar-agar gula merah sama lapisan agar-agar santannya. Hanya santannya harus terus diaduk agar tidak pecah ya. Centai manis tadi perbandingan antara sagu mutiara dengan adonan kuenya itu lebih banyak sagu mutiaranya. Jadi next ketika kalian buat perbandingannya itu adonan kuenya itu lebih banyak dibandingkan sagu mutiara. Kesimpulan yang didapat dalam membuat agar-agar santan gula merah agar berhasil yaitu santan harus kental, api harus kecil, proses pengolahan harus terus diaduk agar santan tidak pecah. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, itu evaluasi dari saya. Kemudian berikutnya kalian wajib mengerjakan LKPD yang nanti akan saya share melalui Google Classroom. Itu dikerjakan per anggota kelompok dan langsung dikumpulkan. Batas pengumpulan itu hari Senin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Mengakhiri kegiatan praktik hari ini, marilah kita sebaiknya berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.